Selamat malam semuanya. Saat ini kita mau ngebahas masalah-masalah yang ada di perusahaan kita. Masalah yang pertama yaitu mesin cetak yang sudah tidak optimal. Pasti itu masalah sangat mengganggu buat perusahaan sih, karena dengan adanya masalah ini, konsumen menjadi tidak percaya sama perusahaan kita karena banyak produk-produk yang kita jual, kualitasnya menjadi buruk. Ada yang bisa ngasih solusi nggak buat masalah ini? Kalau mesin cetak yang sudah tidak optimal, saya ada dua solusi. Yang pertama, membeli mesin cetak yang baru yang lebih bagus kualitasnya supaya kualitas produk bisa lebih terpercaya. Lalu solusi yang kedua itu membuat sebuah inovasi di sebuah mesinnya supaya cetakan lebih berkreasi dan juga membenarkan mesin rusak supaya bisa digunakan kembali. Itu solusi dari saya. Terima kasih. Yang lain ada yang ingin berpendapat juga? Boleh saya berpendapat? Silahkan. Menurut saya, karena mesin cetaknya sudah tidak optimal, mungkin karena ada kurangnya perawatan dalam perawatan tersebut. Lebih baik bagaimana kalau misalnya dilakukan cek secara berkala mengenai perawatan mesin tersebut. Itu sudah cukup bagus. Ada solusi lainnya mungkin? Saya juga izin berpendapat dulu mengenai solusi mesin cetak tadi. Selain kita harus merawat, membeli mesin cetak, tentunya kita juga harus memperbanyak jumlah mesin cetak agar hasil produksi yang kita hasilkan optimal. Itu saja? Cukup. Terima kasih atas solusinya. Menurut saya banyak solusi yang bagus sih. Emang kita harus selalu merawatnya, harus menambahkannya. Tapi menurut saya solusi yang paling tepat itu yaitu solusi dari Anwar, yaitu membeli mesin cetak yang baru, yang lebih bagus kualitasnya supaya kualitas produk bisa lebih dipercaya. Karena kepercayaan pelanggan itu nomor satu tentunya bagi kita. Terus, dengan selalu membenarkan mesin rusak juga, itu sangat bagus sekali. Karena jika terus-terusan membeli mesin juga kan akan menghabiskan banyak sekali uang untuk pengeluaran kita. Terima kasih atas pendapat sebelumnya. Untuk masalah selanjutnya yaitu stok bahan baku yang terlambat. Stok bahan baku yang terlambat ini masalah yang udah lama terjadi banget di PT FRJ ini, karena emang karena awalnya kita selalu stoknya yang berkurang ataupun karena ada masalah dalam produksi. Ada yang bisa ngasih solusi untuk masalah ini? Silahkan. Boleh saya memberikan solusi, Bu? Silahkan. Ya, terkait keterbatasan bahan baku dan penyetok bahan baku yang kurang ini, menurut saya sebaiknya kita menambahkan supplier bahan baku dari supplier yang lebih cepat tanggap dari supplier sebelumnya. Selain itu, kita juga menambah stok bahan baku dan melakukan sistem FIFO agar bahan baku yang ada tetap bagus. Jadi itu kita bakalan bisa mengontrol dengan spesifik bahan baku yang masuk dan bahan baku yang keluar sehingga tidak ada keterlambatan bahan baku lagi. Oke. Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah dari solusi tersebut? Saya ingin mencoba menambahkan. Silakan. Solusinya itu membuat gudang lebih atau memperbesar ruangan bahan baku untuk stok bahan baku supaya persediaan barang selalu ada. Oke. Asti mungkin mempunyai solusi lainnya? Saya juga izin menambahkan, Bu. Untuk bahan baku,
Sebaiknya kita juga harus gerak cepat, selalu mengecek persediaan bahan baku untuk melakukan produksi tersebut agar kita dapat melakukan kegiatan produksi dengan lancar. Oke. Semuanya ngasih solusi yang bagus ya. Cuman menurut saya solusi yang paling tepat dan perlu dibenahi itu ya kita mulai. Selamat malam semuanya. Mohon maaf kemarin ada gangguan sedikit di rapat kita yang kemarin. Untuk kemarin solusinya yang dari masalah sebelumnya yaitu stok bahan baku yang terlambat. Menurut saya yang paling tepat itu solusi dari Salma, yaitu menambahkan supplier bahan baku dari supplier yang lebih tanggap dan agar pemasokan tuh selalu ada gitu. Dan yang kedua, menambah stok bahan baku dan lakukan sistem FIFO, first in, first out, yang agar bahan baku tuh selalu bagus dan hasil dari produksi juga akan selalu bagus. Selanjutnya, kita bahas ke salah satu masalah yang cukup lumayan penting di perusahaan kita, yaitu sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui saat barang akan dikirim. Ada yang ingin memberikan solusi untuk masalah ini nggak? Maaf Bu, saya izin berpendapat mengenai solusi agar tidak terjadi kesalahan barang ketika akan dikirim. Menurut saya, kita sebagai karyawan harus lebih teliti dan juga harus mengawasi sebelum barang tersebut dikirim. Baik, yang lain mau nambahkan atau menanggapinya? Maaf, saya izin menambahkan solusinya. Seharusnya atasan juga harus mengontrol setiap pesanan ada dan juga menyesuaikan dengan hasil sebelum barang dikirim supaya pesanan sesuai dengan barang yang akan dikirim. Oke, Terima kasih. sama-sama. Boleh ditambahkan terkait itu semua, menurut saya bagaimana kalau misalnya kita terus memberikan himbauan kepada karyawan mengenai ketelitian dan menaikkan kembali skala untuk mengecek barang. Sekian Oke, terima kasih atas semua solusi yang udah kalian berikan. Satu sama lain tuh solusinya saling mendukung ya. Intinya tuh tentang ketelitian. Jadi solusi yang terbaik yaitu dari solusi ASTI, yaitu kita harus teliti dan mengecek kembali barang dari jauh-jauh hari agar saat dikirim itu tidak terjadi masalah. Dan kedua yaitu selalu mengawasi setiap karyawan agar tidak terjadi kesalahan saat persiapan pengiriman. Bagaimana yang lain setuju atau gimana? Ya, saya setuju. Terima kasih untuk 2 hari ini yang sudah memberikan solusi terbaiknya dari kalian. Kita ambil kesimpulannya, kita harus menentukan mana dulu masalah yang harus kita selesaikan paling pertama. Dari ketiga masalah sebelumnya, yaitu mesin cetak yang sudah tidak optimal, terus sering terjadinya kesalahan produksi dan baru diketahui saat barang akan dikirim, dan stok bahan baku terlambat. Dari ketiga masalah ini, menurut saya yang harus pertama kita selesaikan yaitu stok bahan baku yang terlambat. Karena jika stok bahan baku terus-terusan terlambat, produksi akan terhambat dan juga akan terjadi masalah-masalah berikutnya. Menurut kalian bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Kita setuju. Oke. Hari ini rapatnya sekian saja dulu. Terima kasih untuk semuanya.
Saya selaku pemimpin di sini, pemimpin dari PT FGR, Suci Rosulia, izin pamit ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Selaku manajer 1 Anwar Maulana, manajer 2 Salma, dan manajer 3 Asti. Terima kasih atas waktunya untuk 2 hari ini. Sekian rapat hari ini. Selamat malam.